Akhirnya Ibu laporkan. Ya, itu berkat apa ya, Mas Abraham, kita udah dari mulai bulan November, Desember, sampai Februari itu nggak ada kejelasan lah, kita udah lapor sana sini. Akhirnya barulah yang bersangkutan dijadikan tersangka. Ya, akhirnya kita Indonesia nggak viral, nggak ada keadilan. Oke. Jadi kita bikin IG, bebaskan kami, mulai dari situlah ke blow up. Bebaskan kami. Bebaskan kami, kita Dan langsung disitulah. podcast di Bos Uya Kuya, diarahin harus stepnya kemana, akhirnya ketemulah sama Bang Martin. Terima kasih Bang Martin. Ketemu Bang Martin, harus kita bikin LP. Luar biasa ini. Ya, perjalanannya panjang. Saya mengagumi bagaimana semangat seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Iya, betul. Dan sekalipun memang anaknya sudah tergolong dewasa, bahkan 31 tahun ya usianya Bu ya. Tapi Bu nggak mau patah semangat untuk perjuangan keadilan untuk anak. Saya terharu itu Bu. Karena masalahnya Mas Abraham, kalau bukannya untuk apa itu fisik, saya mungkin masih bisa tahan. Tapi kalau untuk ukuran anak saya dipukul fisik, penganiayaan kayak begitu, saya nggak mau. Pasti nggak akan terima semua orang kayak gitu. Ibu, kalau kita lihat kan mereka kan putus asa ini. Iya, putus asa banget. Mas Abraham mau tahu, sempat anak-anak itu minta tolong sama keluarga yang di sini. Dia pengen tahu tim Maisot itu ada ikan apa yang di sungai itu. Dia pengen maksudnya melarikan diri melalui sungai. Iya. Ya, sampai kita searching di Maisot itu ada apa semua, sama ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua kompak dah. Alhamdulillah 20 orang keluarga itu semua kompak. Terus akhirnya saya ngomong, kalau kamu nanti masuk ke sungai itu, kamu bisa selamat, bisa berenang. Tapi sampai di daratan di Maisot itu kamu ketemu pemberontak, apa nggak kamu nanti dibunuh? Akhirnya diurungkan lagi sama anak-anak. Bu, saya juga mengagumi semangat Ibu dan mereka putus asa. Bahkan ada intimidasi dalam bentuk chat dan sebagainya juga kita dengar. Pak Jokowi sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan mereka. Tentara Nasional Indonesia sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan mereka. Apa yang membuat Ibu nggak mau putus asa dan terus berjuang untuk keadilan, penyelamatan untuk anak Ibu? Kayak apa ya, Mas Abraham, gini loh. Pastilah kalau untuk seorang ibu, ada apa dengan anaknya, dia pasti garda terdepan lah, pasti orang tua. Jadi saya bilang, mungkin kalau cuma satu lah ya, pertolongan Tuhan, tapi menjembatannya mungkin Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi udah ibaratnya kasih mandat, kasih perintah sama siapapun itu, pasti dijalani. Sebab kita tembus ke sini mentah lagi, tembus ke sini mentah lagi, ke sini berbelit-belit, ada aja lah. Itu dia, alhamdulillahnya. Tanggal 2 saya bikin LP di Bareskrim, tanggal 5 Pak Jokowi di Sarinah Tamrin bikin statement harus dievakuasi. Alhamdulillah ya Allah, tanggal 6 dievakuasi. Tapi sempet lah Mas Abraham, kita nih orang tua, tanggal 5 itu ditelepon sama perusahaan harus menyediakan duit satu anak 15 juta. Iya? Untuk apa? Untuk bilangnya biaya penyeberangan. Karena kita juga belum tahu ya strategi pemerintah itu seperti apa. Orang tua kalap karena tanggal 6 itu kalau nggak ada uang buat biaya penyeberangan, anak-anak itu mau dijual entah ke perusahaan yang mau ngejual organ tubuhnya, dia nggak tahu. Waduh. Miris ngedengarnya, pasti orang tua nggak ada duit, dia ada-adain. Tanggal 5 itu Mas Abraham dari mulai pagi kita diteleponin sama pihak perusahaan. Dia negosiasi minta 15 juta, saya bilang nggak ada, saya cuma punya duit 2 juta, naik lagi, akhirnya kata dia, transfer aja dulu berapa adanya, berarti itu kalian keluarga korban tuh pasti ada itikat baik. Alhamdulillah terkumpul tuh pagi tanggal 6, 80 juta. Setelah 80 juta tanggal 6, pagi-pagi juga saya telekonferensi sama salah satu korban, April, sama KBRI Yangon, sama Pak Iqbal saya. Pak Iqbal itu bilang, kalau pemerintah Indonesia itu nggak akan mau ibaratnya kalau ransom ya, penyekapan, penyanderaan itu dia nggak mau ngasih anggaran. Tapi bila mana kalau kata perusahaan itu 15 juta itu untuk biaya penyeberangan, Indonesia ngadain, maksudnya mengadakan untuk biaya penyeberangan itu pasti udah disediakan sama pemerintah Indonesia. Tetap anak-anak nggak ada yang pada ngerti juga, akhirnya itu dia Pak Iqbal itu tetap juga sama kekeh, nggak apa-apa pemerintah Indonesia nggak bakal bisa.
akhirnya ya bantuan Allah, bantuan segala rupa, media, netizen, semua pemerintah Indonesia, Menlu sama semuanya, akhirnya dievakuasi sama jejaring di sana. Mitra lokal Indonesia, perempuan dan laki-laki. Masuk ke dalam tanpa perusahaan itu malah menghormati yang mau evakuasi anak-anak. Itu misi penyelamatan yang saya pikir memang luar biasa. Saya pikir Bu, itu luar biasa, bergerak dari keresahan dan kegelisahan dan suara hati seorang ibu seperti Anda yang menggerakkan pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan warga negara Indonesia. Karena pada akhirnya itu amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat pertama dari konstitusi kita, itu kewajiban negara kita. Bu, kalau nanti Selasa ini akan ketemu ya Bu ya, artinya ya? Tanggal 23 lah pulang ya Bu ya. Harapannya 23 atau 24 sudah bisa ketemu ya Bu ya. Itu sudah gimana sekarang hatinya Bu? Mas Abraham setelah dia dievakuasi dari Miyawadi ke Maisot aja itu luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah banget. Puji syukur banget ya Allah nggak ada. Karena itu memang Maisot itu Miyawadi itu negara negara pemberontak. Jadi susah dalam keadaan perang aja anak saya tuh semua tuh 20 orang harus berjalan tiarap. Ke tempat kerja, lampu mati tetap mata di komputer. Bom kesana kemari bunyinya. Tetap aja harus kerja, tapi ya udah keluar dari Miyawadi, alhamdulillah lega hati orang tua semuanya pasti. Ya, seperti itu, mudah-mudahan ya ini jadi pembelajaran untuk ke 20 orang anak, terus ke anak-anak muda bangsa Indonesia ya khususnya, jangan sampai lagi kegiur seperti kayak yang udah seperti kayak gini. Tetap ya harus pemerintah Depnaker harus bersosialisasi sampai ke bawah, penyuluhan sampai ke bawah-bawah. Kita orang di sini aja masih ketipu, ibaratnya, apalagi yang maksudnya di dalam daerah-daerah pedalaman itu mesti ada sosialisasi. Kalau Bu Ida bisa bicara langsung kepada Pak Jokowi, apa yang ingin disampaikan? Kesini? Silakan. Atau Pak Jokowi atau siapapun yang pada akhirnya mengulurkan tangan untuk memastikan keselamatan dari putra Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri, khususnya Bapak Direktur PWNI, Komnas HAM, Ombudsman, dan netizen, semua media, dan SBMI terutama yang ngedampingi keluarga korban selama ini dengan 24 jam siap siaga. Terima kasih banyak sekali lagi atas pertolongannya. Semoga Tuhan selalu melindungi warga negara Indonesia dan kita semua. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktu menerima kami. Tapi sedikit saja Bu Ida, apakah kita bisa melihat foto dari Mas Panji? Karena kan ini kan kediaman Mas Panji ya. Mulai dari kecil sudah lahir di sini ya? Iya, kita lahir di Priuk. Oh, Priuk, baru pindah ke sini ya? Pindah ke sini tahun 97, jadi berarti udah 25 tahun lah. Oke. Izin boleh Bu? Boleh. Foto Mas Panji Bu? Boleh. Sebelum berangkat? Iya, boleh. Kita asal aja Mas Abraham, maaf ya, rumahnya. Izinkan melihat fotonya Panji Apriana. Iya, betul. Korban dari tindak pidana perdagangan orang. Panjinya nih. Ini Panji. Akan segera bisa ketemu dengan orang tua. Izin boleh masuk Bu? Iya, boleh. Pakai aja, Mas Abraham. Kita masuk, Sobat. Ya Allah, berantakan. Ini Panji. Oh, ini Mas Panji. Iya, itu Panji sama adiknya. Oh, ini. Ini Panji. Ya. Dan itu satu lagi fotonya? Panji sama adiknya. Ini. Ya. Ini Mas Panji ya. Oh iya. Ya ini Mas Panji. Usia berapa ini? Mas 31, adiknya 27. 27 ya? Iya. Oke. Sudah berapa lama artinya nggak ketemu dengan Mas Panji? Artinya meninggalkan Indonesia sejak kapan? 22 Oktober, 7 bulan. Sudah 7 bulan ya? Iya. Tapi begitu banyak penyiksaan yang sudah dialami ya Bu ya? Luar biasa di Mas Abraham. Oke. Dan kami pastikan jika semuanya berjalan dengan baik, Sobat, Panji Apriana akan kembali dan tinggal di sini ya? Iya. Bu ya. Dan akan kembali ke rumahnya. Akan kembali bersama-sama dengan ibundanya yang memperjuangkan hak-haknya dan keselamatannya di sana. Sekali lagi terima kasih ya, Bu Apriani sudah mengundang kami ke kediaman dan melihat seperti apa lebih dekat seorang ibu dan anak yang terus berjuang untuk memastikan anaknya bisa selamat. Terima kasih. Sekali lagi Bu, terima kasih. Mas Abram ya. Terima kasih Bu banyak ya. Terima kasih banyak, Bu.
Kuncinya sebenarnya adalah satu, sosialisasi. Terima kasih dengan acara ini. Jangan mudah terbujuk untuk direkrut dalam janji-janji pekerjaan ke luar negeri dengan cara-cara ilegal. Cara-cara ilegal. Kuncinya itu. Sobat, hari ini saya ada di gedung TNCC Polri, tepatnya di Divisi Hubungan Internasional Polri. Saya Abraham Silaban dan tim AB Plus, kami akan berbincang bersama dengan Pak Krisnamurti, Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti, yang kita akan mintai keterangan bagaimana skenario penyelamatan yang sudah dilakukan terhadap 20 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar. Informasi terakhir 25, 5 diantaranya sudah menyelamatkan diri, tapi operasi intelijen harus dilakukan untuk menyelamatkan 20 warga negara Indonesia yang disebutkan disiksa dan disetrum. Saya langsung masuk dan akan berbincang. Dan di sini ada Pak Audi, Kombes Audi Latoheru. Pak Audi, terima kasih sudah menerima kami. Pak Audi adalah personil yang terjun langsung ke lokasi untuk misi penyelamatan warga negara Indonesia, 20 warga negara Indonesia, betul Pak Audi ya? 20 ya Pak ya? Oke. Artinya misi penyelamatan 20 warga negara Indonesia harus dilakukan oleh Pak Audi dan kawan-kawan waktu itu ya? Ya, kita memang memberikan backup lah kepada tim Barreskrim. Artinya tim Polri jadi satu lah, tim Barreskrim dan Hubinter. Oke. Dan berapa lama di sana, Pak? Kita ada beberapa hari di sana, jadi karena Pak Krisnamurti, Kadif Hubinter Polri, itu sangat perhatian dengan kasus ini sehingga dia perintahkan saya langsung harus berangkat ke lapangan. Saya sebagai kepala bagian kejahatan internasional atau transnational crime. Oke. Izin boleh masuk? Silakan. Sobat, ini kesempatan istimewa. Saya Abraham Silaban bersama dengan tim AB Plus dan saya duduk bersama dengan Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Pak Krisna, Pak KM, terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih sudah berkenan datang dan mewawancarai kami, Mas Abraham. Ya, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sibuk bagi Polri. Tentu saja ada kerjasama lintas sektoral di dalamnya untuk memastikan keselamatan warga negara kita yang ada di Myanmar. Ya. Bisa cerita sedikit mengenai ini, Pak Krisna? Ya, yang pertama harus pahami ya kinerja dari Divisi Hubungan Internasional dulu. Ya. Kami punya visi adalah to protect Indonesia back home, untuk memproteksi ketahanan, keamanan Indonesia dari luar. Tapi apapun yang kami kerjakan di luar kembali kepada keamanan di Indonesia. Nah, dalam konteks Myanmar, kami sudah memantau sosial media memang muncul. Kemudian kami lakukan penyelidikan. Kami melakukan koordinasi kerjasama lewat KBRI Myanmar, lewat Kementerian Luar Negeri, dan kami juga mempunyai jaringan-jaringan lain yang intelijen. Dan dengan jaringan intelijen itu kita mendapatkan informasi faktual dari company yang memperkerjakan mereka di daerah mana dan sebagainya. Nah, proses untuk mengakses mendekat kepada perusahaan itu, kemudian ke TKP, kemudian melakukan negosiasi, itu kami lakukan secara low profile. Nah, media muncul seolah-olah Polri tidak bekerja atau negara tidak bekerja. Tidak, negara hadir. Negara hadir dan pada titik ketika akhirnya kami dapat berkomunikasi dengan mereka, bernegosiasi mereka bersepakat untuk memulangkan para warga negara Indonesia, dan selain warga negara Indonesia ada warga negara lain sebenarnya yang terlibat dalam peristiwa ini. Tapi pada faktanya kan yang ditemukan di sana, Pak Krisna, bahwa pengakuan setidaknya dari 20 warga negara Indonesia yang saat ini ada di Bangkok. Kalau mereka nggak capai target, mereka akan disiksa, mereka akan dicambuk, disuruh push up, disuruh lari 100 kali keliling, bahkan ada yang disetrum, Pak. Ini kan bentuk dari kebiadaban, bahkan di luar nalar kemanusiaan. Itu nanti kita lihat peristiwanya ya, yaitu nanti berdasarkan penjelasan itu sudah kita komunikasikan dengan kepolisian Myanmar, dan setelah kami lakukan komunikasi ternyata wilayah di tempat mereka bekerja adalah wilayah tidak tersentuh oleh negara.
Jadi Myanmar ini kan negaranya banyak masalah ya, termasuk sekarang pemerintahnya oleh junta ya, junta militer. Nah, ketika kita komunikasi mereka mengatakan itu bukan wilayah yang menjadi kami bisa masuk, dikuasai oleh pemberontak. Ini luar biasanya jaringan internasional seperti ini. Mereka sudah mengeluarkan uang, si perekrut ini, perusahaan ini mengeluarkan uang, bayari tiket, bayari mereka nyebrang, terus mereka ada perjanjian harus melunasi itu dan sebagainya. Target itu tidak tercapai karena beberapa masalah. Nah ini kan masalah antara uang yang saya keluarkan sama kewajiban kamu kok nggak bisa. Nah terjadilah cara-cara seperti itu. Dan ini kuncinya sebenarnya adalah satu, sosialisasi. Terima kasih dengan acara ini. Jangan mudah terbujuk untuk direkrut dalam janji-janji pekerjaan ke luar negeri dengan cara-cara ilegal. Cara-cara ilegal. Kuncinya itu. Jangan mudah berkeruh. Nah yang kedua, janji-janji yang seperti ini kalau dibawa ke luar negeri, apalagi lewat jalur-jalur tikus, sudah pasti membawa bencana di kemudian hari. Kepada seluruh perekrut ya atau perusahaan yang masih bermain-main seperti ini, ya, ini sudah menjadi atensi sekali. Upaya paksa penangkapan ya membawa ke sistem peradilan pidana itu tidak bisa kalian hindarkan itu seperti itu. Apakah betul bahwa ini adalah bagian dari sindikat? Di mana diantaranya perdagangan manusia hanyalah salah satunya? Sindikatnya macam-macam, Pak, kasusnya ya. Ada kasus yang sindikatnya dari Cina, merekrut orang-orang untuk bekerja kepada mereka dengan modusnya scamming, korbannya Cina. Tapi pelakunya dari berbagai negara. Ada lagi modus yang sama, mereka berpindah ke Kamboja, berpindah ke Myanmar, di negara-negara yang secara hukum lemah. Jadi kalau negara itu secara hukum kuat, mereka tidak bisa tidak berani melakukan. Di Filipina, ya. Tapi di Indonesia alhamdulillah sudah jauh berkurang dari peristiwa 7 tahun, 6 tahun yang lalu. Kami banyak melakukan pengungkapan, Polri banyak melakukan pengungkapan. Ada pemodal, ada tahu cara melakukan kejahatan, scammingnya, kemudian ada perekrut, perekrut utama, ada perekrut yang merekrut, yang direkrut. Jadi saya perekrut utama, saya merekrut Mas Abraham nih. Kemudian Anda mengajak 5 orang dan Anda terlibat. Itu yang kemudian muncul di Indonesia. Di antara korban adalah pelaku. Itu yang disebut kepala ganti kepala itu. Iya. Untuk mereka bisa selamat dan keluar dari jerat itu harus mengganti dirinya dengan 5 orang. Iya, seperti itu. Itu nyata adanya, Pak? Nyata. Ya, yang dia merekrut, dia mengaku di satu sisi dia korbannya ini, tapi orang-orang ini bilang direkrut oleh dia yang ada di sana, gitu kan. Nah ini transnational crime. Jangan salah, ini pun sampai ke Kenya, negara-negara di Afrika. Pelakunya orang-orang hitam, di Nigeria ada dan sebagainya. Ya, transnational crime itu ada di mana-mana. Mereka akhirnya bersembunyi di mana? Di negara-negara yang kerjasama internasionalnya tidak kuat, yang polisinya tidak kuat. Termasuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh milisi, wilayah konflik bersenjata. Myanmar khususnya itu wilayah dikuasai oleh milisi. Perbatasan Myanmar dengan Thailand. Ya. Ini tentu tidak mudah, Pak Krishna, karena lawannya adalah sindikat internasional. Itu satu. Yang kedua, mereka ada di wilayah konflik bersenjata di Myanmar. Betul. Bahkan saya sudah dapat testimoni dari keluarga korban yang mengatakan, Pak Krishna, bahwa mereka diintimidasi. Pak Jokowi sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan anak-anak itu. TNI, Polri sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan anak-anak kami itu. bisa. Luar biasa ini. Bisa cerita kepada kami, ini tantangan nggak mudah tentu saja bisa Tidak sampai mudah. Bernegosiasi dan melakukan penyelamatan tanpa harus juga mencederai kehormatan bangsa lain dengan kedaulatan dan lain sebagainya. Iya, bahkan dengan otoritas setempat pun kami tidak komunikasi sampai mereka dilepaskan baru kita komunikasi. Kita pada akhirnya jaringan intelijen dibutuhkan di sini. Alhamdulillah
dengan kuasa Tuhan Yang Maha Esa, kami negara bisa hadir dan melindungi warga negara yang di Myanmar. Dan jangan salah, masih ada sebenarnya, masih ada beberapa lagi. Pertanyaannya, ini kan tidak mudah. Ini bukan sekarang Anda bicara, Pak tolong bantu terus besok kita ungkap. Ini kan proses. Karena kami berpikir bahwa masalah transnasional crime itu pasti terjadi. It's a matter of time. We don't know when, ya kan? Dan ketika terjadi kita sudah siap dengan jaringan kita. Nah, itu. Kalau kita lemah dalam jaringan, maka lemah dalam menghadirkan negara. Dan itu juga tidak bisa Polri sendiri. Nah, kita punya jaringan. Kementerian Luar Negeri juga kuat dengan jaringannya. Mereka juga support. Ya kan? Kita punya yurisdiksi masing-masing. Setiap negara punya aturan hukum. Kita tidak bisa menunjukkan tim melakukan sesuatu penggerebekan dan sebagainya. Tidak bisa. Emangnya ini film. Ini kan bukan film kan. Jadi kita komunikasi. Setelah kita komunikasi dia bilang, waduh, kami nggak bisa Pak wilayah itu. Itu kita nggak bisa masuk. Bayangkan, polisinya saja bilang dia nggak bisa masuk, itu wilayah tidak kami kuasai. Bayangkan itu. Ini sulitnya. Kasus Myanmar ini menarik. Beda sama kasus Manila. Kita komunikasi, ada orang saya di situ, ada sekian ratus gini. Lu bisa nggak ungkap? Begitu diungkap, 5 apartemen. Karena sudah disinggung film, artinya penyelamatan di Myanmar kami juga dengar. Betulkah memang harus melakukan aksi James Bond di sana? Itu hiperbol kalau langsung maksudnya aksi James Bond, tapi operasi intelijen dilakukan. Operasi intelijen. Karena operasi intelijen kami tidak bisa buka caranya. Ya, alhamdulillah kita bisa memulangkan mereka, menyeberangkan mereka. Nah, ketika sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia secara in general, bukan lagi Polri kan kami penegakan hukumnya sudah, kami ungkap pelakunya di Indonesia, 2 kami tangkap, itu ranah kami. Nah, berikutnya negara hadir dengan cara ini. Sobat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah amanat konstitusi yang tentu saja wajib dipenuhi. Polisi sebagai alat negara, pemerintah sebagai instrumennya tentu melakukan hal-hal yang terbaik guna warga negara Indonesia di Myanmar diselamatkan. Bagaimanapun juga harus ada kejelian dari setiap pihak, termasuk calon TKI atau pencari kerja di luar negeri, agar tidak mau jatuh dalam jerat tipu daya para perekrut yang bisa saja melakukan hal serupa di kemudian hari. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa di lain kesempatan.